أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pernahkah kita berada dalam kondisi keuangan yang sulit? Tagihan menumpuk, kebutuhan hidup terus berjalan, sementara pemasukan terasa begitu sedikit. Saat itulah, tanpa sadar, hati ini sering mengadu, "Ya Allah, aku butuh uang." Sebagian orang mungkin merasa malu mengakui hal ini, seolah-olah kebutuhan akan uang adalah sesuatu yang buruk. Padahal Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mencari rezeki. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha dengan cara yang halal, dan bertawakal kepada Allah dalam mencari nafkah. Namun, ada kalanya kita merasa sudah berusaha, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Mungkin kita sudah berusaha siang dan malam, mencoba berbagai usaha atau mencari tambahan pemasukan, tetapi tetap merasa kurang. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menghadapi ujian ini dengan cara yang benar sesuai ajaran Islam? Jika kita renungkan, seringkali kita lebih sibuk mencari solusi duniawi tanpa menyadari bahwa rezeki sejatinya datang dari Allah. Mungkin kita lupa bahwa doa, sedekah, dan keyakinan terhadap takdir Allah juga memiliki peranan penting dalam kelapangan rezeki kita. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana Islam memandang rezeki, bagaimana cara kita menghadapi kesulitan finansial, dan apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan agar Allah membukakan pintu rezeki yang luas bagi kita. Jangan sampai kebutuhan akan uang justru menjauhkan kita dari Allah. Padahal hanya kepadanya seharusnya kita bergantung. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami hakikat rezeki dalam Islam. Seringkali ketika kita mendengar kata rezeki, pikiran kita langsung tertuju pada uang. Padahal dalam Islam, rezeki bukan hanya sekedar materi, tetapi mencakup segala bentuk kebaikan Allah yang diberikan kepada hambanya. Kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, teman yang baik, bahkan kemudahan dalam berbagai urusan. Semuanya adalah rezeki. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Salah satu hal terpenting yang harus kita pahami adalah bahwa rezeki setiap makhluk sudah dijamin oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi, melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah." Quran Surat Hud ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sudah menentukan rezeki untuk setiap makhluk termasuk kita. Namun, bukan berarti rezeki akan datang dengan sendirinya tanpa usaha. Rezeki sudah ditentukan, tetapi kita tetap harus menjemputnya dengan ikhtiar dan doa. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak uang, maka semakin besar pula rezekinya. Padahal, rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga keberkahan. Ada orang yang berpenghasilannya besar, tetapi selalu merasa kurang dan hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya, ada yang penghasilannya kecil, tetapi hatinya selalu tenang dan bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, rezeki sejati bukan hanya berapa banyak yang kita miliki,
tetapi bagaimana kita merasa cukup dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Rezeki itu beragam bentuknya. Islam mengajarkan bahwa rezeki datang dalam berbagai bentuk, bukan hanya uang. Berikut adalah beberapa jenis rezeki menurut perspektif Islam. Pertama, rezeki yang dijamin. Ini adalah rezeki dasar yang pasti diberikan Allah seperti 1. Rezeki yang dijamin. Ini adalah rezeki dasar yang pasti diberikan oleh Allah seperti udara untuk bernapas, air untuk minum, dan makanan untuk bertahan hidup. Kedua, rezeki yang diperjuangkan. Ini adalah rezeki yang harus kita jemput dengan usaha, seperti gaji dari pekerjaan, hasil dari usaha, dan ilmu yang didapat dari belajar. Ketiga, rezeki yang tak disangka-sangka. Allah bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Bisa berupa bantuan tak terduga, peluang bisnis yang tiba-tiba muncul, atau pertolongan dari seseorang yang tidak kita kenal. Keempat, rezeki karena ibadah. Ada rezeki yang datang karena ketaatan kita kepada Allah, seperti ketenangan hati setelah sholat, kebahagiaan karena bersedekah, dan atau keberkahan dalam usaha karena menjaga kejujuran. Sikap yang benar dalam memandang rezeki. Agar tidak salah dalam memahami rezeki, kita perlu memiliki sikap yang benar, yaitu pertama, bersyukur atas apa yang sudah ada. Rezeki akan bertambah ketika kita mensyukurinya. Allah berjanji, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kedua, tidak iri dengan rezeki orang lain. Setiap orang memiliki takdir rezekinya masing-masing. Apa yang tampak baik bagi orang lain belum tentu baik untuk kita. Ketiga, berusaha dengan cara yang halal. Mencari rezeki dengan cara yang haram hanya akan membawa ketidakberkahan dalam hidup. Keempat, bertawakallah kepada Allah. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang diberikan adalah hasil yang terbaik. Memahami hakikat rezeki dalam Islam akan membawa kita lebih tenang dan tidak gelisah dalam menghadapi masalah keuangan. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.